Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alina akan menjelaskan tentang strategi kepemimpinan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Yang pertama di sini ada pengertian tentang kepemimpinan, yaitu keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu organisasi ingin sukses. Di sini kepemimpinan memiliki fungsi, yaitu untuk memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jalinan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. Di slide kedua, di sini ada 4 pengaruh keberhasilan kepemimpinan, yakni yang pertama, kecerdasan. Artinya seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan yang lebih dari bawahannya atau pengikutnya, akan tetapi tidak terlalu banyak melebihi kecerdasan pengikutnya. Yang kedua, kedewasaan dan kepolosan hubungan sosial. Artinya seorang pemimpin harus memiliki emosi yang stabil dan mempunyai keinginan untuk menghargai dan dihargai orang lain. 3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi, sehingga pimpinan akan selalu energik dan menjadi teladan dalam memimpin pengikutnya. Yang keempat, sikap-sikap hubungan kemanusiaan, dalam arti bahwa pemimpin harus menghargai dan memperhatikan keadaan pengikutnya atau bawahannya sehingga dapat menjaga kesatuan dan keutuhan pengikutnya. Selain itu, seorang pimpinan harus mengelola konflik yang terjadi dalam suatu organisasi dan dapat mencari solusi sehingga kerjasama tim bisa berjalan dengan baik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu ada 3 kemampuan khusus. Yang pertama, kemampuan analitis, yakni kemampuan untuk menilai tingkat pengalaman dan motivasi bawahan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, kemampuan untuk fleksibel, yaitu kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang paling tepat berdasarkan analisa terhadap situasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk menjelaskan kepada bawahan tentang perubahan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin atau pimpinan juga harus mempunyai kemampuan-kemampuan khusus tersebut. Karena jika sewaktu-waktu terjadi suatu konflik pada organisasi terhadap bawahan, maka pimpinan harus menghadapi kondisi serta dapat mencari solusi sehingga kerjasama antar tim bisa berjalan dengan baik. Di slide keempat, ada upaya meningkatkan sumber daya manusia. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku seorang dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan di mana seseorang dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik dan berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah seminar, yaitu pertemuan untuk membahas suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah. Di slide kelima, ada strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan untuk merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilaksanakan apabila dapat memanfaatkan batasan-batasan yang ada di dalam pengembangan antara lain. Ya, ini strateginya. Dan tujuan dari strategi sumber daya manusia ini antara lain adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan baik yang bergerak di bidang produksi, barang ataupun jasa, organisasi bisnis maupun non-bisnis. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan-penjelasan tersebut adalah menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi perlu adanya strategi yang digunakan dalam kepemimpinannya, yakni strategi bagaimana cara agar terbentuk suatu karyawan atau bawahan yang selalu menjalankan tugas dengan baik, tanggung jawab,
atas apa yang dikerjakan, selalu menerima perintah dari pemimpin. Dengan adanya strategi kepemimpinan tersebut, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.